Nah, kalau kita ngomongin di sini adalah kehidupan ini kan pasti banyak banget dengan yang namanya masalah. Nah, bagaimana kita menyikapi suatu masalah tersebut dengan entah itu legowo ataupun itu menganggap bukan masalah. Jadi kita bisa enteng gitu ngadepi masalah. Betul. Jadi kuncinya memang betul kan. Masalah itu akan tidak menjadi masalah kalau kita tidak menanggapi. Betul betul. Tetapi dalam proses pembelajarannya, bagaimana kita bisa tidak merespon atau tidak terlalu responsif dalam menanggapi permasalahan, itulah yang perlu kita kelola. Nah, itu nanti masuk pada pemberdayaan diri, apa atau itu ikhlas, apa atau itu sabar, apa atau itu berkesadaran, sampai pada akhirnya bagi mereka yang terus menggali kesadaran-kesadaran itu akan menjadi potensi kita berada pada fase tercerahkan atau pencerahan. Jadi pencerahan itu kumpulan dari kesadaran-kesadaran yang terbangun dalam diri kita yang pada akhirnya kita itu ngeh. Jadi orang tercerahkan itu seperti waktu kita sekolah dulu SD. Kalau kita ndak hafal hitung-hitungan atau ndak hafal akar kan, akar dari 4 kuadrat berapa dan sebagainya, itu mau dijelaskan berulang kali, kalau dia itu belum ngeh, dia juga tidak akan mampu untuk menerima itu kan. Nah, makanya kesadaran itu sendiri juga perlu proses. Kesadaran itu bukan hanya sesuatu yang bisa kita gali dengan banyaknya teori, tetapi harus benar-benar dengan mengalami. Nah, kuncinya di situ, mengalami. Jadi segala proses yang pada akhirnya kita sudah mengalami itulah yang akan menjadikan kita menjadi berkesadaran, tumbuh menjadi manusia-manusia yang sadar. Atau dalam arti kata tadi istilahnya ngeh itu tadi. Nah, ngeh itu sendiri bisa didapat dengan mengalami sendiri. Maka mungkin banyak dari teman-teman yang sudah punya banyak teori tentang apa itu kesadaran, tentang apa itu spiritual, tapi memungkinkan kalau kita tidak mengalaminya sendiri, saya yakin itu hanya menjadi kumpulan teori-teori yang akan memenuhi otak kita. Sementara pada waktu kita dihadapkan atau dibenturkan pada permasalahan, bisa jadi kita masih bingung. Iya, betul betul. Nah, tapi kalau ngomongin tentang mengalami, nah ini kan kalau mengalami itu kan masing-masing. Jadi banyak yang menganggap bahwa oh hidup ini nggak adil kan. Jadi kita harus membiasakan diri atau kita harus beradaptasi dengan kehidupan kita masing-masing. Karena kita bakalan memandang, woi kita sama-sama punya masalah, tapi kenapa masalahku lebih berat daripada masalahnya dia? Ada dua cara di dalam kita bisa menggapai satu kesadaran itu kan. Yang pertama, kita beranjak berjalan ke arah kesadaran itu, atau kita dipaksa disadarkan oleh keadaan. Nah, maka biasanya orang-orang yang selalu tidak mau untuk tanggap atau untuk berkesadaran dengan sendirinya, melatih kesadaran di dalam dirinya, maka biasanya Tuhan akan mengirimkan satu potensi kejadian, kejadian yang membuat kita berkesadaran seperti itu. Jadi terhadap respon berbagai permasalahan yang dihadapi oleh manusianya yang mengatakan bahwa masalahnya lebih berat dari orang lain dan sebagainya, itu hanya permainan pikiran, permainan mindset di mana dia hubungannya dengan kemampuan dia untuk menganalisa dan menerima atas permasalahan itu sendiri. Karena pada dasarnya permasalahan itu ya kembali lagi ke tadi, kalau kita tidak menganggap itu sebagai sebuah masalah, ya tetap tidak akan menjadi masalah kan, seperti itu. Betul. Nah, tapi kalau kita ngomongin hidup itu adalah perspektif atau sudut pandang. Jadi apakah benar kita harus mengurangi sudut pandang kita dengan kita nggak mengharap masa depan, atau tetap kita fokus ke impian dan cita-cita kita tanpa mengurangi sudut pandang kita atau perspektif kita bahwa masalah ini bakalan selesai? Pertama yang harus digarisbawahi, namanya orang hidup, apalagi dengan kesadaran-kesadaran yang masih belum terbangun kan, tidak ada orang yang tidak menginginkan masa depan kan. Iya, betul. Itu hanya dicapai oleh orang-orang yang memang benar-benar sudah berkesadaran. Iya. Sementara potensi dari kehidupan itu sendiri adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan.
Maka kalau perspektif kita setiap hari selalu dihadapkan pada hal-hal yang memang itu nyata dan kita lihat, ya kita tidak bisa menghindari. Cuma dalam hal ini butuh sekali pemahaman tentang hal-hal yang layak untuk kita konsumsi, layak untuk kita lakukan kita tanggapi, dan hal-hal yang memang tidak layak. Disitulah kita akan memilah-milah. Jadi kesadaran itu sendiri terjadi atau timbul dari hal-hal yang sudah pernah terjadi dan itu kita jadikan guru. Maka ada istilah guru yang paling baik adalah pengalaman. Betul. Jadi semua harus berproses kan. Tidak ada pencapaian kesadaran itu terjadi secara instan. Bahkan di dalam spiritual yang saya ketahui oleh Kang Jati, tidak ada yang namanya guru itu mencerahkan. Tetapi guru itu memungkinkan, kalau orang Jawa bilang guru lantaran kan. Guru lantaran itu ada guru perantara yang membawa kita pada potensi guru sejati yang ada di dalam diri kita. Iya. Nah, ketercerahan itu memang benar-benar murni muncul dari dalam diri keluar, dari cahaya itu terpancar dari dalam diri keluar. Maka siapapun orangnya, guru pembimbing yang seperti apapun, mentor yang sehebat apapun, dia hanya mampu menuntun dan membimbing. Setelahnya guru lantaran itu adalah guru yang memungkinkan punya potensi dan punya kemampuan untuk mempertemukan kita dengan guru sejati yang ada di dalam diri kita. Oke, berarti guru sejatinya di sini adalah diri kita sendiri. Betul. Oke, menarik. Nah, karena gini kan, berhenti terlalu percaya dengan yang namanya manusia, atau kita berharap dengan namanya manusia. Tetapi satu ketika atau di dunia ini yang kita pijaki ini, kita berfokus pada kalau nggak ada teman ya masa dewe. Kita bukan hidup di tengah hutan. Nah itu salah satu apa yang saya alami sendiri Kang. Jadi ada fase di mana saya itu mengalami kebangkitan spiritual, berada dalam titik terendah kehidupan. Terpuruk, bangkrut, itu terjadi pada masa corona kemarin. Pada waktu pertama saya menyikapi itu, saya cukup berada dalam kecemasan, ketakutan, dan sebagainya. Dan saya selalu berharap ada orang yang mau menolong, atau saya membuat jurnal. Siapa kira-kira orang yang bisa saya hubungi untuk bisa mensupport untuk kebangkitan saya lagi, kan seperti itu. Dalam perjalanannya ternyata terbukti bahwa banyak orang di luar sana itu juga sibuk dengan hidupnya sendiri. Betul. Sampai pada satu titik terendah, apa yang sudah saya capai itu semuanya habis, kan seperti itu. Dan saya memang benar-benar merasakan sendiri. Maka kalau orang Jawa mengatakan yen rejo disobo, yen rusak disora, itu memang benar kan? Dan saya sudah mengalami pada satu titik terendah di mana saya tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa kecuali keluarga kecil saya sendiri. Bahkan saudara itu akan juga menjauh, bahkan orang-orang dekat kita, bahkan teman-teman kita. Makanya kalau teman makan siang itu pasti banyak kan. Teman saat kita berada dalam kelimpahan kesuksesan itu pasti banyak sekali. Tapi saat kita terjatuh, maka kita akan tahu siapa sebenarnya mereka, kan seperti itu. Iya, betul, setuju. Di titik seperti itu, di antara kebingungan yang luar biasa, kecemasan, ketakutan akan hari esok yang luar biasa itu tadi, saya berada pada satu titik kelelahan dalam menjalani kehidupan. Akhirnya saya ingat, saya masih punya Tuhan. Dengan cara yang memungkinkan saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Itu bukan berarti saya tidak berusaha, tapi saya benar-benar menyerahkan kehidupan saya. Andai kata hari ini saya mati pun saya siap dan saya mau. Dan itu mungkin bisa jadi dengan kondisi saya pada waktu itu, kematian itu adalah jalan terbaik menurut saya. Karena kalau mati nanti sudah nggak mikir apa-apa kan gitu. Sampai pada satu ketika tiba-tiba muncul sebuah ide, dan sebuah ide itu sebetulnya sangat tidak mungkin untuk saya realisasikan. Nah, waktu itu saya ada ide untuk membuat konten kreator, juga membuat konten di media sosial. Setelah saya coba, saya punya keinginan seperti itu. Secara tidak saya sadari itu saya didatangkan orang itu teman lama saya yang sebetulnya tidak punya keakraban dengan saya. Tiba-tiba dia pulang dari Bandung. Dia ngobrol-ngobrol, ayo tak usah apa, masa Arab tetap seperti ini terus kan gitu. Terus akhirnya saya itu punya ide seperti ini, tapi memungkinkan saya tidak punya sumber daya, jangankan alat,
uang saja saya tidak punya. Sementara Betul. untuk konten paling tidak kan harus ada alat di situ, HP, terus clip on, terus lighting dan sebagainya seperti itu. Tiba-tiba teman saya itu nawari, lah butuhnya berapa? Kalau memang butuhnya cuma itu saja tidak masalah, ayo kita cari. Oke. Seperti itu. Nah, akhirnya tibalah di fase saya benar-benar bisa melakukan membuat yang namanya konten di media sosial kan. Nah, nanti silakan bisa diakses nanti konten-konten saya yang waktu dulu itu. Dan saya membuktikan dengan kegigihan saya dalam waktu 1 bulan pada waktu itu konten saya memonetisasi dan menghasilkan. Oke. Apa yang ingin saya sampaikan di sini sebetulnya pada saat itu saya berada dalam kepasrahan itu yang saya rasakan adalah sebuah keluruhan kan. Luruh benar-benar yang namanya orang luruh itu kan seperti pohon ditebang terus ambruk kan gitu. Seperti saat sesuatu itu seperti kain basah yang gomblok teles yang tiba-tiba melungsu kan seperti itu. Jadi saya benar-benar seperti itu. Saya benar-benar meluruhkan atas raga dan jiwa saya karena saya sudah tidak kuat mikir. Bahkan untuk makan esok saja saya pada waktu itu saya pernah satu kali saya itu naik sepeda motor itu dari rumah saya tidak tahu arahnya kemana itu saya cuma nutup helm sama masker itu dalam keadaan menangis kan. Nah itu benar-benar saya rasakan sekali. Tetapi di situ pesan yang ingin saya sampaikan bahwa pada saat benar-benar kita itu meluruhkan diri, berserah, jadi bukan pasrah, itu berserah namanya. Saya istilahkan berserah. Di dalam keberserahan itu ternyata kita tahu bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada. Dan di dalam keberserahan itulah Tuhan itu menunjukkan kuasanya kan seperti itu. Ya. Di dalam keberserahan itu ternyata memberikan kita sumber energi yang luar biasa untuk kita bisa berbuat sesuatu. Nah, jadi intinya saat kita berserah itu sebetulnya kita itu memunculkan energi. Tetapi kalau kita masih merasa mampu dan kita masih merasa ada harapan dari orang yang intinya apapun itu selain Tuhan, maka potensi atas energi kemampuan itu kira-kira memang belum bisa terbangkitkan. Nah, maka bagi teman-teman yang hari ini sedang mengalami pada posisi titik terendah, sudahi. Kalau pesan saya, jangan pernah berharap kepada sesuatu yang tampak, baik itu manusia, materi atau apapun. Karena pada saat seperti itu yang Anda perlukan adalah energi. Energi itu akan membuat kita berdaya dengan potensi semangat dan kreativitas yang terus akan muncul seperti itu kan. Betul. Jadi kalau harapan kita selalu menumpukan harapan pada sesuatu di luar diri kita, maka biasanya yang terjadi adalah kekecewaan seperti itu. Nah, menariknya di sini adalah Kang Jati tadi ngomong bahwa kita nggak boleh berharap dengan yang tampak. Padahal sebenarnya ini entah apakah kita kan nggak bisa melihat Tuhan dan kita nggak bisa namanya tatap muka dengan Tuhan, tetapi ada tangan-tangan Tuhan di satu lainnya. Nah itu gimana kita membedakan materi tersebut adalah dari Tuhan atau materi tersebut hanyalah nafsu belaka? Saat sesuatu itu terjadi mengalir dan tanpa konsep, itu sebetulnya menunjukkan bahwa itu wujud dari kuasa Tuhan. Karena Tuhan itu bekerja melalui tajali-tajali yang ada pada manusianya atau tajali yang ada pada semesta yang tergelar seperti ini. Jadi kalau kita mengkonsep sesuatu bisa jadi kemungkinannya ada berhasil dan gagal. Tetapi kita mengetahui dari proses perjalanannya kan seperti itu. Tetapi saat kita berada dalam keluruhan dan keberserahan itu tadi, kita sudah tidak punya konsep kan? Kita tidak punya konsep, kita tidak punya angan-angan, tidak punya cara atau tidak punya strategi bagaimana saya bangkit seperti itu. Tapi itu semacam energi yang mengalir begitu saja lalu muncul di dalam diri kita. Nah, jadi kalau kita lebih mengarah pada halusinasi, kita seperti semacam digerakkan. Seperti ada energi yang menggerakkan kita, yang pada akhirnya kita menemukan sesuatu yang ternyata bukan sesuatu yang pernah kita perencanakan, bukan sesuatu yang pernah kita gambarkan, tetapi pada akhirnya justru kita temukan kan seperti itu. Iya, betul. Maka disitulah saya juga percaya bahwa Tuhan itu akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan kan seperti itu. Nah, di situ menunjukkan bahwa
Tuhan itu memang ada dan Tuhan itu memang bekerja dengan caranya. Maka saya juga percaya bahwa sehebat apapun atau semiris apapun perjalanan hidup seseorang, maka pada satu titik dia harus paham bahwa segala sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh manusianya itu sendiri, maka itu harus dipahami sebagai kekuatan yang lebih besar yang menghendaki atas sesuatu itu terjadi. Oke.